Siap. Yang saya ingat gini Pak, tetap saya mengeluarkan air mata. Tidak apa-apa Pak. Saya sudah punya anak, Hmm. tapi belum punya rumah Oh, waktu itu. Dan lagi anak yang jadi dokter ini Hmm. umur 11 hari tahun 85 kena angin topan. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dori by Interview. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan jangan lupa tonton juga Dori by TV. Saudara, saat ini saya sengaja mendatangi Pak Satiman, seorang tokoh yang bisa menginspirasi kita semua. Beliau adalah salah seorang peternak sapi yang cukup besar di kota Jambi. Dan tahun ini dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menyediakan sapi kurbannya untuk Provinsi Jambi. Tapi di balik itu semua kita ingin tahu, ternyata Pak Satiman ini tadinya adalah seorang pedagang bakso keliling sama es krim. Berbagai macam profesi sudah dia jalani dan akhirnya menjadi peternak hewan sapi, kambing, dan hari ini mencapai kesuksesan. Salah satu kesuksesan yang paling bisa kita teladani, bisa menginspirasi, beliau berhasil mendidik anaknya. Walaupun hanya 2 orang, tapi juga cukup sukses. Salah satu diantaranya adalah dokter hewan. Boleh tahu namanya? Dokter hewan Aritianto S. Ya. Sekarang dinas di mana beliau? Alhamdulillah beliau dinasnya di Kabupaten Muara Jambi. Muara Jambi ya. Satu-satu dokter hewan itu Muara Jambi itu ada satu ya. Hanya satu itu. Iya. Yang lainnya itu Iya. termasuk kontrak. Iya. Oke Pak Satiman, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang peternakan sapi, saya ingin tahu dulu nih, supaya penonton kita juga kenal sama Bapak. Bapak datang ke Jambi, merantau dari Jawa itu tahun berapa? Alhamdulillah saya merantau dari Jawa itu dari tahun 79. Boleh besarkan suaranya? Ya, kebetulan juga bulannya juga bulan 9. Tapi tahun dipercatat 79, bulan 9, bulan September ya. Iya. Terus perjalanan di antara dari Jawa itu sampai ke Jambi itu kalau tidak salah 8 hari. 8 hari naik bus. Naik bis. Oh, transmigrasi waktu itu enggak? Enggak. Oh, saya memang merantau. Oh, memang sengaja merantau. Iya. Datang ke Jambi langsung ke kota Jambi atau kemana? Alhamdulillah saya datang ke Jambi langsung di kota Jambi. Status denahnya itu dulu di belakang Brimob, sekarang belakang Polda itu di Lorong Langgar. Alhamdulillah saya di situ itu semuanya di situ warga situ itu mayoritas banyak orang penjual jamu, penjual es, penjual bakso. Penjual bakso. Iya. Nah, berapa lama Bapak menekuni profesi bakso kelilingnya? Kalau saya yang jelas itu sebetulnya itu es, tapi sebelum saya anukan dengan bakso itu dari tahun 80-an itu 79 80 itu. Jadi 81 itu saya sudah mulai ngerintis keluarga atau anak buah itu saya ajak ke Jambi untuk berusaha apa yang profesi saya tekuni. Bapak waktu itu datang ke Jambi masih bujangan? Alhamdulillah masih bujangan. Oh, masih bujangan. Dapat jodohnya di Jambi. Alhamdulillah dia asalnya dari Jawa, kebetulannya ketemunya di Jambi. Kenapa? Maaf ngomong saya bukan buka aib, itu enggak. Maaf ngomong kalau saya jual es terus istrinya jual jamu, insya Allah yang jual jamu bisa untuk kebutuhan hari-hari. Nyambung gitu Pak ya? Ya, jadi yang jualan es itu bisa untuk simpanan masa depan dan lagi untuk biaya nyekolahkan anak. Bisa digambarkan kehidupan saat itu pedagang es sama bakso keliling dibanding sekarang? Ya masa sulit lah ya. Kalau dibilangkan sulit, usaha itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Pertama kali kita tuh niat dulu. Niat apa yang kita niatkan, insya Allah ditekuni, insya Allah berhasil. Iya. Asal serius ya. Iya. Nah, terus kok dari bakso keliling ke peternakan sapi ini kan jauh sekali Pak. Gimana ceritanya, sejarahnya itu? Sejarah begini, saya karena jadi pengurus masjid di kota Jambi itu, alamat yang tepatnya itu Masjid Al-Muqarrabin di Kelurahan Simpang 4 Sipin. Tahun 90-an itu saya cari hewan korban 1 ekor, hampir sebulan nggak dapat. Oh, sebagai pengurus masjid tadi ya? Iya. Untuk Kenapa? masyarakat ya? Kenapa saya bisa, kok enggak saya kerjakan?
Oh, dari situ Di situ. asalnya, simbol inspirasinya di situ. Akhirnya Bapak mulai. Saya mulai dari awal itu 5 ekor sapi waktu itu. Ternyata saya gaduhkan itu mati satu. Tapi Bapak beli di mana waktu itu? Waktu itu belinya itu dikenali Masih besar. anakan? Masih anakan itu kalau tidak salah 475 satu ekor. Jadi saya beli 5, ternyata mati satu, tinggal 4. Aku 4. gaduhkan, saya tidak ngerawat, tapi ternyata kok masih ada untungnya. Oh. Disitulah Mulai saya termotivasi lagi. termotivasi masalah kita mau beternak. Dan lagi saya sebetulnya sebelum kita beternak itu saya anunya tuh di kosan. Oh. Kosan bedeng itu terus saya kalkulasi. Bapak waktu itu nyewa masih Iya, tinggalnya di bukan kosan. nyewakan. Oh, nyewakan. Tapi dikalkulasi hasilnya lebih bagus kita beternak. Iya. Kalau Nah, pindah aset ke sini itu- kapan? Pindah ke sini tahun 2003. 2003. Karena Berarti sampai dulu- hari ini iya. udah berapa puluh tahun itu? Jadi peternak Ya, sapi. Dari tahun 90-an 1 sampai sekarang ya 30-an 30 tahun ya. lebih. Pak boleh tahu Pak, selain Bapak sukses mendidik anak-anak tadi, anak yang satunya selain dokter apa? Yang satunya kan 2 orang anaknya. 2 orang, yang satu itu kebetulan perempuan, itu tamatan Stikas, kebetulan dia ngambil kesling. Jadi maaf lingkungan. ngomong ya lingkungan, namanya kita bapaknya juga mungkin usahanya Usaha di ini. apa di lingkungan itu gimana, Iya. dia harus bisa baca. Berarti ini lengkap, bapaknya Iya. peternak sapi, anaknya mengawasi lingkungan, Iya. dan anaknya satu lagi dokter hewan Iya. mengawasi kesehatan Iya. hewannya. Pantas saja hewannya bagus-bagus Jadi sehat-sehat di gini, sini. kenapa saya juga analisis itu? Hmm. Saya posisi di mana kita harus beli posisi tanah yang sifatnya miring dekat sungai, tidak ibaratnya ya tetap kalau diternak tetap bau, tapi diusahakan jangan sampai mengganggu. Tapi ini enggak bau Pak di sini. Karena dari antisipasi kita merawat itu sehari itu sekian kali bersihkan, terusan obat disepetan termasuk obat yang untuk Dijaga mengeluarkan. terus ya, Insya kotorannya Allah saya dibersihkan jaga. terus ya. Mungkin Bapak kan tahu sendiri, Iya. itu dari kotorannya, dari kencing mana pun saya manfaatkan semuanya. Kan bisa dijual lagi jadi Tidak saya pupuk. jual, saya pakai sendiri. Oh, untuk pupuk ya. Untuk pupuk sawit. Oh, gitu. Oh, Bapak punya kebun sawit juga. Alhamdulillah punya sawit. Berapa banyak, Pak? Berapa luas? Itu tidak bisa saya publikasikan. Cerita lah, Pak. Ini kan bagian dari kesuksesan Bapak. Iya. Di mana? Gini, Di alhamdulillah Muara Jambi? kalau itu masih di Muara Jambi, Ah. dua-duanya masih di Muara Jambi sekitarnya 5 hektaran. 5 hektar. Selain kebun sawit, apalagi asetnya yang bisa didapat dari hasil ternak sapi ini? Yang aset permanen, tidak permanen atau pribadi itu termasuknya yang jelas aset itu karena mungkin apa kita punya rumah, punya mobil. Ya, jelas itu rumahnya tuh udah aset. bagus, ya, Itu ada aset, mobil tapi juga. bagi saya aset pribadi tidak lain di antara anak dan cucu. Ya. Itulah yang Sudah ada. pergi haji juga. Alhamdulillah. Tahun berapa pergi haji? Tahun 2018. 2018. 18. Berarti udah aneh ya. Umroh berapa kali? Belum. Belum. Insya Allah kalau ada Cuman rezeki haji ya? ada haji sudah. Pak, kalau melihat dari kesuksesan Bapak hari ini, apa peristiwa yang paling Bapak ingat ya? Yang tidak bisa Bapak lupakan seumur hidup? Mungkin riwayat kehidupan Bapak dulu. Mulai datang dulu, kan enggak serta-merta Bapak langsung sukses ya? Yang saya ingat gini Pak, tetap saya mengeluarkan air mata. Tidak apa-apa Pak. Saya sudah punya anak, Hmm. tapi belum punya rumah Oh, waktu itu. waktu itu. Hmm. Dan lagi anak yang jadi dokter ini Hmm. umur 11 hari tahun 85 kena angin topan. Jadi waktu itu di wilayah Pemancar tahun 85. Pemancar Telanai-Pura ini. Pemancar Telanai-Pura itu ada angin topan. Rumah yang saya kontrak itu pun habis. Angin puting beliung Iya. maksudnya. Iya. Oh, Anak itu baru umur 11 hari. Kita tidak punya rumah, tidak punya apa. Alhamdulillah kita numpang tempat kakak. Dan lagi disitulah saat sekarang saya pernah nikmati kayak apa kita susah dikasih rezeki dengan orang. Disitulah sampai saat sekarang saya ingat. Orang yang membantu Bapak dulu gitu. Iya,
dari mungkin ibu-ibu pengajian di situ Pak. Yang saat itu membantu Bapak. Iya. Rumah habis, anak masih kecil. Iya, saya dapat bantuan di situ. Mata pencaharian saat itu. Iya. Ya, Alhamdulillah belum waktu ini ya. itu saya mata pencarian itu sebetulnya ibaratnya kita sudah belum mapan, tapi masa ibaratnya gimana gitu. Jadi disitulah momen-momen yang harus saya rasakan, saya sampaikan dengan anak atau keluarga, Iya. apa tetangga di situ. Hmm. Jadi kita maaf ngomong istilah orang Jawa, ojo tumeh itu selalu nempel di kening. Iya, iya, iya. Itu kata kiasan orang Jawa, ojo tumeh itu jangan takabur. Dan jangan pernah melupakan jasa orang lain. yang Itu sudah tidak membantu. bisa. Bapak katanya suka juga membantu bersedekah dengan yang lain. Kalau bisa saya memberi tangan kanan, tangan Kalau kiri enggak jangan perlu. sampai takut. Iya, iya. Dan lagi alhamdulillah juga saya pernah juga masih pihak keluarga datang dari Jawa itu tahun 90-an itu dia barusan tamat SMP, tapi alhamdulillah saat sekarang jadi jaksa di Muara Jambi itu bapak dia itu kakak beradik dengan saya, dengan bapak dengan mama mertua saya. Waktu itu saya tanya, kamu ke Jambi nak ngapa? Kalau di Jambi itu aku bisanya kerjanya jualan ini. Kalau kamu ndak mau kerja jualan ini, balik daripada kamu bikin beban keluarga yang di Jambi. Alhamdulillah beliau itu mau jualan es. Mau jualan es. Iya, jadi jualan es. Jual es keliling es maksudnya. keliling yang namanya Kamin SH itu kan jadi jaksa Muara Jambi. Itu aku suruh jual es. Itu ponakan Bapak? Itu bapaknya tuh masih kakak beradik dengan mama saya. Oh, saudara sepupu ya? Iya. Jadi disitulah kemarin sesudah jadi pejabat, saya bertanya, momen apa yang kamu dengan saya sampai saat sekarang kamu termasuk jadi pejabat, apa yang dia di hati kamu? Jawaban beliau, aku cuma satu. Kalau kamu tidak mau kerja ini, suruh balik ke Jawa daripada bikin beban keluarganya di Jambi. Tapi alhamdulillah beliau semangat jual es. Itu gerobak saya pinjemi, modal saya pinjemi. Padahal beliau sempat ngomong, ya Allah, ini aku kalau suruh jualan es tidak punya modal, tidak punya apa, kemana jalan keluarnya. Itu kan tetap saya fasilitasi. Berarti pendidikan mentalnya termasuk Bapak juga yang ini ya? Alhamdulillah kalau dari pendidikan, saya cuma tamat SD, tapi beliau juga alhamdulillah dari SMP, alhamdulillah SMA-nya 2 Mei, alhamdulillah sekarang jadi jaksa. Jadi momen-momen itulah beliau selalu saya bertanya. Kemarin saya sudah lonceng es yang saya pinjamkan beliau itu, masih ada? Sekarang saya kasihkan beliau. Aku suruh bersihkan, aku suruh gantung. Kakek kalau ada bunyi kelenteng-kelenteng berarti ingat. Kalau dia ingat itu di situ Pak. Iya. Kalau saya orangnya kayak gitu Pak. Dari perjalanan Bapak, kalau sekarang kan Bapak ya mohon maaf sudah serba ada lah, katakan begitu ya. Alhamdulillah ya. Saat Bapak sebelum maju usahanya nih, hal yang paling pahit, yang paling pedih itu apa Pak? Selain tadi peristiwa itu angin puting beliung menimpa Bapak. Alhamdulillah kalau bagi saya, kalau masalah apa tidak ada ibaratnya saya yang sangat pedih. Saya maaf ngomong, kalau saya umpamanya tidak punya modal, saya alhamdulillah keluarga banyak, kawan banyak, difasilitasi dengan kawan keluarga. Contoh, saya awal dari Jawa kan tidak punya gerobak es, alhamdulillah difasilitasi dengan kakak saya. Artinya kan juga Bapak punya keyakinan, punya kemauan yang kuat, itu bisa terlaksana. Pak, mendidik anak-anak tuh gimana Pak, cara Bapak supaya mereka lebih sukses mendidiknya? Disiplin yang Bapak berikan seperti apa? Jadi kalau secara mendidik anak, maaf ngomong Pak, belum tentu saya cuma tamat SD atau Bapak mungkin sudah sarjana, sudah Bapak itu, belum tentu anak itu bisa berhasil. Kalau saya banyak termasuk seperti itu Pak, orang kaya banyak uang belum tentu sukses. Cuman kalau saya disiplinkan begini,
sampai saat sekarang juga beliau juga ingat. Dia itu di waktu masih SMA, saya kan mulai ngerawat ternak itu juga. Beliau itu, ini hewan nanti kalau tidak les itu kamu ngasih makan, bersihkan kandang ini itu, jadi tahu ini modalnya, ini fasilitas anunya, ini hanya berapa. Alhamdulillah saya tidak pernah anak itu saya suruh bapaknya ternak, kamu kuliah di peternakan, kamu kuliah di kesuan, saya tidak pernah. Ya, Kan kayak terserah dia mau terserah kemana. tapi Dia udah tahu sudah arahnya saya nih. tahu arahnya itu gimana. Karena Soalnya dari gini, kecil ini iya. yang ditekuni. Jadi gini, anak-anak sekarang apalagi sudah zaman canggih ini Pak, diarahkan kadang-kadang belum tentu pas diarahkan orang. Iya. Dan lagi sebaliknya, orang tua juga belum tentu ngarahkan anak itu pas Pak. Iya. Di situ keberhasilan anak itu yang jelas. Karena seringkali doa orang dari tua memaksakan kehendaknya. Iya, itu malah nggak bisa Pak. Tapi Bapak sekarang udah merasa anak ini pas pilihan. Alhamdulillah. Dan sesuai dengan sekarang kemauan dia. Sudah. Cucu udah berapa orang Pak? Alhamdulillah saat sekarang 4. 4 orang. Iya. Usia berapa Pak? Mohon maaf. Alhamdulillah saya lahir 59, berarti saat sekarang sudah 60-an. 60-an, 63 ya. 63. Oke. Pak, mungkin ada semacam nasihat ya bagi rekan-rekan seprofesi Bapak gitu, atau tips-tips sukses dari Bapak apa? Kalau saya termasuk ajaan, ayolah kita pertama kali kita ndak usah bina ibaratnya tetangga, bina keluarga yang jauh. Kita dulu pertama kali bina dulu keluarga. Keluarga nanti gimana, barusan nanti kita ke keluarga atau ke tetangga. Ajak-ajak yang lebih baik, insya Allah kalau diakui kita senang. Iya. Pak, ini kan ternak sapi seperti ini kan musiman Pak, pembelinya banyak. Iya. Kalau ndak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau momentum lain. Nah, hari-harinya seperti apa Pak? Kalau Penjualan. saat sekarang Pak, itu dari dulu, di waktu kita tahun 2006-2007 itu sempat kita jual ternak itu lebih dari 300-an, mungkin bisa 400. Jadi saat itu kita masih maaf ngomong, kita rezeki itu diuji dengan Tuhan, tapi saya tetap satu ya, ojo tumah tetap saya taruh di depan di kening. Tapi ya di situ saat sekarang kalau orang kita waktu jual ternak itu waktu itu banyak, terus kita hura-hura, kita happy mungkin kita tidak bisa nyekolahkan anak, menguliahkan, apalagi kita punya aset. Itu sangat berat. Jadi apalagi saat dari kemarin 2 tahun yang lalu dari COVID sampai saat sekarang, ini pun terakhir, termasuk ini bukan terakhir kita usaha, bukan. 2002 ini seluruh Indonesia kena wabah PMK ini yang sangat berat dirasakan peternak kecil sampai pedagang atau peternak besar. Sudah pandemi kemarin 2 tahun penjualan kurang. Bukan kurang lagi Pak. Minus Nian. Nah, masuk 22 pandemi berakhir, tapi datang PMK. Tapi di situ saya biarkan macam mana Pak, saya juga anak buah tetap kerja. Selain ternak, maaf ngomong, saya kan ada kebun, jadi umpama sehari itu dia di peternakan rumput, 2 hari itu di kebun. Saya bukan kok kita Pak, kalau dagang itu mungkin ratusan juta, mungkin bisa miliaran, kan duitnya kepercayaan Pak. Tapi kalau kita petani, kita jual pisang 1 sisir atau 1 tandan, kates 1 biji, itu sangat berkah, sangat berkah sekali. Gitu Pak. Pak, terakhir ini Pak, ini usahanya dikasih nama Moro Seneng. Iya. Nah, dasarnya apa itu? Jadi gini, Moro Seneng itu supaya senang semua kan? jadi gini, saya dari Jawa, maaf ngomong, pakaian pun Jawanya mana nih? Saya Solo Pak. Oh, Solo. Saudara Sukoharjo di Solo itu, ya. Itu kalau dari Jawa itu maaf ngomong kan, kita maaf ngomong tahun-tahun 79 itu anak punya pakaian 2 setel 3 setel pun kan susah. Tapi di Jambi alhamdulillah kita tuh jadi mudah. mudah. Jadi kenapa saya bilangkan Moro? Kita kan orang Jawa. Kalau ke Jambi kan Sumatera, termasuknya Moro, berarti datang. Karena datang perasaan juga saya pertama kali apa yang saya nikmati
kok enak, kok sukses. Disitulah Bersyukur, saya ya. itu dianukan seneng. Bukannya senang terus saya itu hura-hura, saya ndak. Itu di kiasan mau seneng. Kenapa lorong bapak ini, lorong saya itu aku bikin Sidodadi. Sidodadi itu Pak, itu kiasan orang Jawa. Pertama kali awal pasar ternak di Bulian Ya. itu Sidodadi. Ya, Itu ya, di ya, antara ya. aku, Pak Mul dengan Pak Syukur. Awal-awalnya itu Awal-awalnya. pasar ternak di Provinsi Jambi satu-satunya di Morobulian. Itu Sidodadi yang itu rintis ya. Hmm. Itu yang rintis saya. Oh. Nah, kalau pemerintah nganjurkan tapi pedagang pembeli tidak ada kan susah Pak. Nah situlah Sidodadi, makanya lorong saya itu aku bikin Sidodadi. Iya, iya. Kenapa Sidodadi? Maaf ngomong Bapak mungkin nak nengok sapi aku seharusnya itu harganya mahal, ternyata tidak jadi. Alhamdulillah jadi karena Jadi. kita sudah punya doa Iya, iya, dari iya. masuk Iya. ke lorong itu pun mudah-mudahan kita Nama semua- lorongnya pun sudah mengandung Sidodadi. doa. Jadi situ. Iya, iya, iya. Baik Bapak, ada lagi barangkali yang ingin Bapak sampaikan ini? Ya, saya sampaikan tidak lain dan tidak bukan. Ayo semangat Semangat. peternak yang kecil sampai ke pedagang. Ayo semangat untuk memerangi PMK ini lebih sukses. Ya. Ayo kita Dukung sama-sama program kita pemerintah. pemerintah. Sudah bangun masjid belum? Alhamdulillah kalau bangun masjid itu kan ibaratnya di antara RW atau RT, Pak. Tapi kalau ibaratnya bantu tidak perlu saya publikasikan. Oh gitu. Nggak bangun sendiri maksudnya? Belum, Pak. Belum. Belum. Mudah-mudahan ke depan ya. Mudah-mudahan. Dicari tempat yang strategis. Insya Allah, Pak. Iya. Oke Pak Haji. Iya, Nah Bapak. ini Amin. baru tahu Haji kita panggil Pak Haji nih. Ada apa, Pak? Sukses ya Pak ya. Amin, amin, mangga. Saudara, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Satiman. Luar biasa kisah dia, mulai dari dagang bakso keliling, es krim, sampai akhirnya sukses menjadi peternak sapi. Mudah-mudahan kisah beliau ini dapat menginspirasi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.